Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem dan struktur politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai tahun 1965. Demokrasi terpimpin di Indonesia itu mulai diterapkan semenjak dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan dilihat dan dipahami penjelasan materi pada video kali ini. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kedudukan presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi pada kenyataannya, MPRS malah tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal ini terlihat jelas dari tindakan Presiden dalam pengangkatan Ketua MPRS yang dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III dan pengangkatan wakil-wakil Ketua MPRS yang dipilih dari pimpinan partai-partai besar seperti PNI, NU, dan PKI, serta wakil ABRI yang masing-masing diberi kedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen. Pembentukan MPRS dilakukan oleh Presiden Soekarno berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena di dalam Undang-Undang Dasar telah ditetapkan bahwa pengangkatan anggota MPR sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum, sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyatnya lah yang memiliki anggota-anggotanya yang duduk di MPR. Bentuk pelaksanaan lainnya dalam rangka sistem demokrasi terpimpin adalah pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato itu lebih dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia yang kemudian ditetapkan sebagai GBHN. Inti Manipol adalah USDEK, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Dalam pidato Presiden Soekarno pada upacara pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tanggal 25 Juni 1960, menegaskan bahwa tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tersebut yaitu yang pertama melaksanakan manipol, yang kedua merealisasikan amanat penderitaan rakyat, yang ketiga melaksanakan demokrasi terpimpin. Konsep Nasakom memberi peluang yang sangat besar kepada PKI untuk memperluas dan mengembangkan pengaruhnya. Secara perlahan dan berhati-hati sekali, PKI berusaha untuk menggeser kekuatan-kekuatan yang menghalangi di depannya dan untuk selanjutnya berusaha menggeser kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengambil alih kedudukan pemerintahan yang sah. Dalam perkembangan selanjutnya, PKI mempengaruhi sistem demokrasi terpimpin dan terlihat dengan jelas bahwa konsep terpimpin dari Presiden Soekarno yang berporos Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, yang mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pimpinan PKI, yaitu DN Aidit. Bahkan melalui Nasakom, PKI berhasil meyakinkan Presiden Soekarno. PKI menganggap bahwa Presiden Soekarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI. PKI yang pada akhir tahun 1963 mengkampanyekan aksi sepihak guna memberlakukan Undang-Undang Land Reform dari tahun 1959 sampai tahun 1960.
Para pendukung Pancasila berupaya untuk menarik perhatian Presiden Soekarno agar berpaling dari PKI. Mereka berdiri membela Pancasila dengan membentuk barisan pendukung Soekarno. Akan tetapi pembentukan itu dilarang oleh Presiden. Bahkan Partai Murba juga dibubarkan karena dianggap menghalangi gerak dan langkah PKI. Usaha PKI untuk merobohkan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dihalangi oleh TNI. Untuk mengimbangi TNI, PKI menyarankan kepada Presiden agar membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan tani. PKI juga menuntut agar dibentuk Kabinet Nasakom, karena anggota PKI hanya sedikit yang duduk dalam kabinet dengan menteri-menteri PKI seperti DN Aidit, Lukman, dan Nyoto yang tidak memegang departemen. Dalam politik luar negeri Indonesia, terjadi penyimpangan terhadap politik bebas dan aktif. Pada masa ini diberlakukan politik konfrontasi yang terarah pada negara-negara kapitalis, seperti negara-negara Eropa Barat dan negara Amerika Serikat. Politik konfrontasi dilandasi oleh pandangan terhadap NEVO dan OLDEVO. Sebagai poros anti-imperialis dan anti-kolonialis, dibentuklah poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, dan Pyongyang. Akibatnya, ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi sempit. Pada masa pelaksanaan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno juga menjalankan politik mercusuar, yaitu politik untuk memperlihatkan eksistensi negara Indonesia di mata internasional, yaitu berupa pembangunan besar-besaran seperti Komplek Olahraga Senayan.